Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Dari bunyi sambutannya macam sakit. Kalau ada bapak ibu kurang sehat, berdoalah di sini. Karena berdoa di sini ini makbul. Percaya atau tidak? Kenapa berdoa di sini makbul? Karena di sini banyak penghafal Quran. Hantu-hantu lari semua. Baik hantu hijau maupun hantu belau. Yang kedua, kenapa doa di sini makbul? Karena di sini dekat ke langit. Awak di lantai 3. Maka berdoa itu tidak bisa kita datang, kata orang Jawa, ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba yang nyelonong. Kalau kita datang ke rumah orang, ada yang kita bawa. Begitu juga kepada Allah. Kalau kepada Allah itu berdoa, ada yang kita bawa. Ya Allah, berkat bacaan Al-Fatihah. Itulah makanya tuan-tuan guru sebelum baca doa, ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum berdoa itu baca Al-Fatihah. Kenapa kita baca Al-Fatihah? Karena kalau Al-Baqarah kepanjangan 2,5. Baca Al-Fatihah. Anak santriwan santriwati di sini membaca Quran 30 juz. Yang sudah mendaftarkan anaknya alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya
balik ke langsung datang ke rumah. Saya balik ke Pekanbaru nih tahun 2008. Berarti udah berapa tahun itu? 12 tahun. 2008 saya balik Pekanbaru. Bulan Ramadan. Jadi kemudian berkenalanlah dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Salah satu ustadz, itulah dia Ustadz Isran Bidin MA. Yang tak lama-lama lagi akan Dr. Isran Bidin MA. Amin. Sebetulnya ilmunya udah lebih dari doktor. Cuman doktor itu datang belakangan aja. Namanya Dr. SKM, Surat Keterangan Menyusul. Nah, kenallah saya dengan beliau. Beliau ini tidak mau senang sendiri. Kalau ada sesuatu itu dibaginya ke saya. Waktu itu beliau menjadi direktur Ma'had di UIR. Tahu Ibu UIR? Itu sebelah kiri kalau di Pekanbaru. Jadi dia panggillah, diundang, dijemputlah saya menjadi pengajar hadis di situ. Lama saya mengajar di situ. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz Masriadi Hasan, sampailah 2016 ujung. Dari 2015, 2016. Sesudah itu putus kontak kami. Saya pun viral lah. Jadi Ustadz terkenal lah saya di dunia ini. Entah kemana-mana. Pergi ke Papua, pergi ke Makassar, pergi ke Banjarmasin, pergi ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Hong Kong. Enggak pakai mikrofon. Nih, tadi tepat nih. Lalu kemudian tak sedap pula. Lalu kemudian setelah putus kontak tadi, akhirnya udah 2 tahun lebih tak jumpa. Terakhir 2018 di Tablik Akbar di Kuntu. Kuntu ini ada di juz 30. Wa yaqulul ya laitani kuntu. Saya ingat Kuntu ini waktu Ustadz Johar Arifin dulu, orang Kuntu. Beliau senior saya di Mesir. Waktu kenalan, saya Johar Arifin. Saya berasal dari Riau. Satu-satunya nama kamu ada dalam Quran. Gimana Bu ya? Ya laitani kuntu. Oh. Itu Ustadz Johar sampai kini ngew. Jadi kemudian sesudah tablik akbar di Kuntu itu, disitulah saya ceramah. Kalau anak Anda mau selamat dari narkoba, mau selamat dari pergaulan bebas, mau selamat dari pacaran, masukkan ke pesantren tahfiz Quran hadis internasional Ustadz Isran Bidin. Ampun ndak ingat lagi. Ndak ingat ambu apa isi ceramah buat itu. Ponyok do ditulis di situ. Nomor Abdul Somad. Rekomendasi 2 dari Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Ambo kalau titel kau habis sudah lah. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Doktor. Untuk sekolah habis. Untuk adat Datuk habis. Tinggal satu lagi yang belum. Almarhum. Habis lah. Ada yang minta berdiri gitu. Hah? Ada yang minta berdiri. Oh, minta toga berdiri. Nah, duduk itu tidak bentuk itu je. Toga bentuk itu je. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya ini selalu diajak Ustadz Isran. Di UIR diajak. Di sini diajaknya lagi. Dengan memasukkan nama saya itu, beliau sedang mengajak saya masuk surga. Tapi nampaknya Bapak Ibu tak setuju. Semua anak-anak kita yang di sini ini masuk surga. Siapa yang menyebut? Nabi Muhammad. Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir hafal Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah.
mereka nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars hancur semua bertabrakan. Wa idzal quburu bu'tsirat, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Air laut, sungai Siak naik ke atas. Apa namanya? Tsunami. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf. Wa idzal quburu bu'tsirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Bangkitlah togak. Tak paham togak, berdiri. Berdirilah semua yang dikubur tadi. Tapi ada yang berdiri bersama malaikat. Pandang ke kanan malaikat. Pandang ke kiri malaikat. Tengok ke muka malaikat. Ke belakang malaikat. Siapa yang bangkit bersama malaikat ini? Santriwan, santriwati, pesantren tahfiz Quran, Quran hadis internasional. Sama ayahnya tak ada jaminan. Tapi anak-anak penghafal Quran ini bisa memberi syafaat. Itu dia. Maka mereka bisa ngasih syafaat. Waktu ditanya oleh malaikat, anak hafal Quran, ya, siapa mau kasih syafaat? Kira-kira siapa yang dikasihnya dulu? Mulai berkelahi. Kata emaknya, ibu ambon melahirkannya. Ambon mengandung 9 bulan. Kata apa? Kalau tidak ada ambon, tidak jadi. Ummuka. Siapa dapat? Dapat dalil. Bapak sama ibu semuanya dapat. Tapi sesudah bapaknya dapat, emaknya dapat, akaknya dapat, adiknya dapat, abangnya dapat, orang tu pun tengok, ada satu nanon dapat. Siapa? Ustaz Somad. Itulah maka ambo datang ke siko. Kalau bahasa Melayunya ambo datang ke siko kok, ondak menompang tuah. Nama tuah kok, iko hafal Quran kok. Awak menompang, mudah-mudahan awak mendapat tuah. Tuah kok tradisi orang Melayu. Kalau awak bertuah, diletakkan kaki ke sungai, ikan tu datang. Tapi kalau tidak bertuah, pasang 10 pancing, umpan tu hilang. Itu kalau tidak bertuah. Kalau ada tuah di badan, pasir digonggam menjadi intan. Digonggam jadi intan. Kalau tak bertuah, intan nanado dicuri uang. Siapa orang yang bertuah? Bapak ibu paling bertuah. Tak, habis. Podcast saya. Super. Beko video ko di-upload di YouTube. Bapak Ibu senang apa tidak? Senang. Orang tahu bahwa anak awak sekolah di kota. Ada suara pesawat. Coba kalau bunyi waktu tabligh akbar. Suara jangkrik. Apa kata? Ustaz daftarkan anak awak ke pesantren tahfiz Quran Ustaz Isran tuh. Ya apa? Di tengah hutan. Udahlah awak uang hutan. Anak awak sekolah di hutan, tangkap imau. Tapi begitu dengar pesawat, copet daftarkan. Kau di kota kau. Asal naik sih kau, nampak pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang paling beruntung bertuah adalah anak yang hafal Quran. Pagi iko, ambo datang membawa anak calon penghafal Quran. Amin. Indah anak ambo, anak orang. Anda ambo masih masuk SD, tahun ini kau masuk SD. Itu pun potang, bah,
Azik ndak jadi masuk SD. Kenapa? Kata corona. Hinda wang surang. Anak orang lain ndak je masuk sekolah. Kata sekolah online gini. Ijazah online. Ilmu online ya. Abi pulsa, abi ilmu. Tapi kalau anak-anak hafal Quran kau enggak. Ada pulsa, enggak ada pulsa, ada ilmu. Kamu tinggal pulsa kau tadi waktu disuruh Ustaz Al-Nom. Buka HP-nya. Mau buka. Cari yang gambar daun, tabung wakaf umat, ambo tulislah. Tertulis offline, pulsa habis. Rupanya mudah mu pulsa. Tapi kalau anak-anak kita tak ada. Tak perlu dia handphone nih, karena Quran itu ada di kepalanya. Menanamkan Quran di kepala kok tidak sama dengan menanamkan Quran ke laptop. Kalau menanamkan Quran ke laptop, asal lah download, lah dapat. Kalau ke kepala, tidak bisa berprosesnya. Ananda Muhammad Rahman dan kami antau pagi kok, yang kami antar pagi ini, itu onam boleh juz setahun. Berarti kalau 2 tahun, 32 juz. Alfi. Belum 2 juz. Nah, oleh sebab itu maka anak-anak nih. Tadilah kami nasihati tadi. Sebelum ke sekolah kamu nasihati. Ananda Muhammad Rahman 5 posan nambo. Nampak tamu kalau tekonang ke ayah, tekonang ke ama, maka ingat anak yatim, anak fakir miskin, nam menjual koran untuk makan. Sedangkan Ananda Muhammad Rahman tinggal baca Quran, makan minum, sudah. Jadi asal datang sodeh ibu hati, langsung ingat. Nampak fakir miskin, menjual koran, mengemis, bangkit semangat. Sebab kalau nyetemono, datang hantu. Masuk jin. Kerasukan jadi kudo kepang pula. Bahaya. Yang kedua, kalau mau tidur malam, teringat ayah ibu, langsung baca doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan diperturutkan sedih, bangkitkan semangat. 2, 5 posan nambah tadi, dan 2 kok untuk ayah, untuk amak. Yang ketiga, untuk guru. Kalau ada guru awak tu nambongi, guru awak nan suaranya tinggi, guru awak nan berang, maka oma ayah awak pun juga di rumah. Ibu ada marah sama anak kan? Selalu katanya. Bapak juga. Jadi begitu juga, dan jangan sekali guru marah langsung diingat. Enggak, oma ayah awak pun marah juga. Yang ketiga, kompe kawan. Kawan iko adonan serius menghafal Quran. Ada ke awak kayaknya. Kawan iko asik nak bercerita. Kalau awak sanggup mengingatkan, ingatkan. Kalau tidak, dokek ke kawan yang baik. Nang kalimo, konang-konang jolah kami ko. Awak usulkan ke angkatan udara supaya pesawat kau knalpotnya pakai knalpot motor. Jadi ketek suara. Ini kan banyak anak muda di Pekanbaru yang memotong knalpot. Pasangkan knalpot tuh ke pesawat. Jadi ketek suara. Nang kalimo konang-konang lah tabung wakaf kon. Doakan ustad-ustad. Ketuanya Ustadz Tatang. Ketua yayasan. Ketua pembina, kemudian Eko Ustadz Al-Nabdina, Ambo anggota, Ustadz Jamal, kemudian Ustadz Mahmud. Ambo minta doa tadi kepada Anda. Telah kami serahkan beliau dengan Ustadz Isran. Al-Mukarram Ustadz Isran Bidin MA, Iko kami serahkan.
Ya, Ustadz Isran, ini kami serahkan Ananda Muhammad Rahman. Kami mewakili ayah ibunya di Peranap, kampungnya di Peranap. Tolonglah jagonya Buya. Akidahnya, akhlaknya, tata krama sopan santunnya, hafalan Qur'annya. Sesudah ini kami pulang. Kami titipkan anak ini. Oleh sebab itu, tak ada harapan kita lain selain mati ya, Wak. Kami kau saudaranya akan mati kok. Entah ibu-ibu tak mati-mati. Kami kau saudaranya akan mati. 3 harian lalu kawan Nambo sama-sama kuliah di IAIN. Lebih tua Ambo darinya, meninggal. 2 hari sebelum itu kawan Nambo sama-sama di Mesir. Lebih tua Ambo darinya, di Palembang, meninggal dia. Seminggu yang sama, dalam hitungan 2 hari, kawan Ambo yang lebih tua Ambo meninggal. Jadi Ambo hari ko menganggap umur Ambo kini ko bonus dari Allah Ta'ala. Entah sore ko mati, entah malam ko mati, entah esok pagi mati. Ambo siaplah mati ko. Sudah siap. Titel terakhir almarhum. Tapi nampaknya kata orang-orang tua dulu, kalau awak selalu menyabik mati, itu tidak mati-mati. Dan takut-takut mati, itu duluan mati. Aku hati-hatilah kalau Ambo takut mati, siap-siap. Kalau Ambo memang siap mati. Ambo kalau naik pesawat, pernah mau naik pesawat, itu kan ada, apa namanya istilah naik pesawat kalau tiba-tiba turun? Hah? Turbulensi. Turbulensi. Waktu itu turbulensi. Kota pesawat. So doang ada di situ. Ya Allah, Ambo diam aja. Kata Ambo mati-mati dah. Kemudian kami di Jambi naik pesawat ketek. Penumpangnya cuma 4 orang. Pilot, tak lo ada pramugari. Pilot seorang, di muka seorang, kami belakang sampai. Ambo begitu naik pesawat, lolok. Sampai ke tujuan. Kawan nombor 2 kok tak ada yang lolok. Sesudah turun, baru orang tu bertanya kamu. Ustaz tadi enggak takut? Enggak kata kamu. Terlolok. Kalau orang takut, nak kan loloknya kan? Lolok. Lah sampai, waktu jago itu. Sampai Ustaz. Sampai. Alhamdulillah. Memang awak mati tidak dicari. Tapi kalau berjumpa jangan lari. Nak lari ke mana? Malaikat maut. Mati. Oleh sebab itu yang perlu kita siapkan ini, apa bekal awak sesudah sudah mati. Apa bekal awak sudah mati? Ambo yakin kalau ambo mati, ambo yakin anak-anakku pasti mendoakan ambo. Untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Lah, sampai. Kok satu pesantren? Makanya kalau ada pesantren, ambo endorse. Ada pesantren, ambo endorse. Ada lagi pesantren, ambo endorse. Ambo enggak ada pesantren, mengendorse punya uang aja. Anak-anak itu mengirimkan. Ambo ada niat, tapi nanti polan-polan. Nanti kalau lah toga, minta bantuan Ustadz Isran. Mudah-mudahan maunya membimbing guru-gurunya. Banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, banyak pengalamannya mengajar. Nambah pengalaman ceramah, tablik akbar. Masing-masing awak ada, saling membagi, saling memberi. Balik ambo ke Pekanbaru. Sesudah keliling-keliling, inilah berjumpa lagi dengan kawan-kawan. Jumpa lagi kawan-kawan. Cuma ingin supaya pertemuan dengan kawan-kawan Eko jangan sekedar makan, sesudah itu bercito-cito, ngobrol-ngobrol, habis itu foto-foto, upload, sudah itu tengok berapa like, berapa komen, kita tak ingin gitu. Supaya berkawan ini, ini kawan-kawan Ambo. Ustadz Jamal kok kawan Ambo kuliah di IAIN. Ada bapak ibu yang kuliah di IAIN. Kami dulu tamat, tapi Ambo tidak selesai. Ambo di IAIN tahun 1996. Inilah 2020. Berarti kami lah berkawan 20 tahun. Ustadz Al-Nabqa sama-sama di Mesir. Beliau adik kelas Ambo. Kau kawan IAIN, kau kawan di Mesir. Pak Mahmud kau kawan sama-sama masuk ke Talang. Awal-awal Lambo masuk ke Talang, apa Mahmud kau kawan?
Banyak lawang meng-SMS sambo mau WA, jangan masuk ke talang. Kono banyak yang ulah masuk, ndak kolu lagi. Adanya menyawi, jangan masuk, nanti sampan pocah di jalan. Macam-macam. Tapi waktu itu Pak Mahmud, gimana Pak Mahmud? Bismillah kata Pak Mahmud. Kami pun masuk. Bolak-balik kami masuk sampai ke. Alhamdulillah. Dan ini Idul Adha ini mengantar kambing pula Pak Mahmud. Jadi pertemanan persahabatan kami ini murni persahabatan. Mudah-mudahan berkawan kami di dunia, bersahabat pula sampai ke akhirat nanti insyaAllah. Amin. Saya pun juga ingin dengan Bapak Ibu begitu. Berkenalan kita di Pekanbaru ini. Kemudian masalah mati entah siapa duluan lah. Tapi kok tengok gaya-gayanya nampaknya tak tahulah siapa dia. Kadang mati kau tak bisa tengok. Ada orang yang tengok macam nak mati sampai diponis sama dokter. Bapak kalau tidak mau operasi ke Malaka, umur tinggal 3 bulan lagi. Pengurus Masjid Pangkalan Kerinci. Ya Allah. Pengurus Masjid Pangkalan Kerinci diponis oleh dokter kalau tidak mau operasi bedah jantung mati. Sampai kini hidup. Dokter itulah mati. Oleh sebab itu maka bukan nambo sobi dokter kok. Yang apa tadi yang pakai? Kau nampaknya tanda-tanda nak mati kok. Lah 2 mik mati. Tes. Mantap. Kamu sogan pakai kok disangka orang macam DJ musik. Terima kasih sogan. Terima kasih begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua akan mati, tapi insya Allah kita tak takut karena bekal kita sudah siap. Anak sudah masuk pesantren. Insya Allah anak-anak ini tidak akan pakai sabu-sabu. Amin. Tidak akan pacaran. Utaknya tidak akan dirusak oleh sekuler, liberal, komunis, PKI. Bapak Ibu sudah tak khawatir. Karena dalam kepalanya itu sudah di-set up kan Quran 30 juz, hadis bersanad 100, hadis tak bersanad 500, hormat kepada guru, macam mana tidurnya, macam mana makannya, makan pakai tangan kanan. Ambo banyak bersua orang tua. Banyak ambo bersua orang tua, umur sampai 70 tahun, minum pakai masih tangan kiri. Umur 70 minum tangan kiri. Kan payah orang ngasih tahu. Umur udah 70, umur 70 masih minum tangan kiri. Gimana orang ngasih tahu? Sudah diintai-intai malaikat maut. Masih minum pakai tangan kiri. Payah. Tapi kalau anak-anak ini, insyaAllah selamat. Yang anak perempuan, pakai jilbab panjang, pakai tudung labuh, pakai baju kurung. Maka insyaAllah selamat deh. Itu mereka tinggal. Mati kita tinggal. Rumah yang besar, yang mewah tinggal. Duit yang banyak tinggal. Yang akan kekal abadi adalah wakaf. Tak ada alasan orang Pekanbaru tak berwakaf. Kenapa? Sudah kita buatkan tabung wakaf. Sebetulnya saya membuat lembaga ini supaya nanti kalau di akhirat ditanya malaikat, Abdul Somad, ini orang Pekanbaru. Jumlah masyarakat Pekanbaru 1.200.000. Hai orang Pekanbaru, sudahkah kalian berwakaf? Kata orang Pekanbaru, kami belum berwakaf. Kenapa? Karena Ustadz Somad tak membuat lembaga wakaf. Sekarang udah. Jadi saya udah hilang. Tak ada beban pikiran saya lagi. Tabung wakaf umat dah jadi. Ketuanya sudah ada. Tak mau juga orang berwakaf. Tak salah saya. Nanti kalau di padang mahsyar ditanya malaikat, kenapa mereka tak berwakaf? Aku tak tahu. Sudah aku sampaikan. Mungkin mereka belum subscribe. Oleh sebab itu maka ini semua adalah selamat datang beserta rombongan YTWU.
Yayasan Tabung Wakaf Kumak di pesantren Tahfiz Quran Hadis Internasional. Jadi tak ada harapan lain kecuali kita semuanya istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan anak-anak ini semuanya sukses, berhasil, kaya raya. Tadi ke Muhammad Rahman, kami tidak minta kau jadi secita-cita mengikut kami, tidak. Sesudah engkau tamat SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hafal Quran, mau sekolah kemana, cakap. Saya mau jadi polisi Pak Ustadz. Kalau hidup saya lagi 6 tahun lagi, akan saya bawa menjumpai Pak Kapolri. Pak Kapolri, ini anak hafal Quran, bisa tak ikut tes. Saya mau jadi tentara Pak Ustadz. Akan datang saya ke Mabes. Ini Pak anak hafal Quran, bisa jadi tentara apa tidak. Bukan mau menyogok, bukan mau korupsi, bukan mau kolusi, tidak. Untuk anak-anak ini supaya ditunjukkan dia punya prestasi. Saya mau jadi dokter Pak Ustadz. Akan saya bawa ke Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pak Rektor, dulu kan Pak Rektor pernah ngomong kalau anak hafal Quran dapat beasiswa. Ini anak ini hafal Quran. Bisa tak dapat beasiswa fakultas kedokteran? Itu bertanya tadi, mau jadi polisi, tentara, apa dokter? Jadi ustaz ini. Kalau jadi ustaz, tak payah kita. Tinggal jumpai ustaz kita. Oleh sebab itu maka kita tak bisa paksa mereka. Nah, jadi apapun terserah dia. Yang penting bekal dia sudah cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tengoklah anak-anak yang suci-suci bersih. Mereka ini adalah tunas-tunas yang hijau. Tunas hijau ini kalau tak kita jaga dimakan ulat. Tunas hijau ini kalau tak kita jaga dimakan wereng. Tunas hijau ini kalau tak kita jaga dipetik orang. Habis. Tapi kalau kita jaga, jadi pokok kayu dia. Bertunas, bercabang, berbatang, berputik, berbuah. Maka andai tak sempat saya menikmatinya, tak jumpa saya dengan dokter alumni pondok pesantren Tahfiz Quran Hadis Internasional, tapi saya yakin dan percaya doa mereka untuk kita semua melapangkan kubur kita, menerangi barzakh kita, dan yang paling menyenangkan hati kita, Islam akan tetap tegak di Republik Indonesia ini insyaallah. Takbir. Allah. Siapa yang bangga sekarang Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Bulan Januari saya kemarin ke Hagia Sophia, belum jadi masjid, masih museum. Awalnya itu gereja Kristen Ortodok. Datang Sultan Muhammad Al-Fatih pakai duit dia, dibelinya pakai duit dia. Setelah dibelinya, diwakafkannya, wakaf untuk umat Islam. Datang Mustafa Kemal Atatürk, dirobahnya jadi museum. Sekarang Erdogan, dirobahnya lagi jadi masjid. Itu bukan merampas, itu bukan menjajah. Itu memang mengembalikan masjid menjadi masjid. Orang bangga dengan Erdogan ya. Sekarang disebut-sebut. Tapi sebetulnya bukan itu. Coba tengok di mana sekolah Erdogan. Erdogan sekolah di madrasah Imam Waqati. Sebetulnya yang hebat itu Erdogannya apa gurunya? Gurunya lah yang berhasil mendidik dia. Oleh sebab itu maka ibu bapak guru mungkin di dalam sejarah nanti tak ditulis. Tapi anak-anak ini yang terkenal. Tapi memang ibu bapak guru tidak perlu terkenal. Yang perlu itu adalah amal jariah. Berapa banyak orang terkenal di bumi tak dikenal malaikat. Tapi ada orang yang biasa saja, tapi amal jariahnya tetap mengalir. Ustadz Isran amalnya mengalir karena banyak santri-santrinya. Bapak ibu mengalir karena anak bapak ibu sudah sekolah di sini. Anak-anaknya mengalir karena mereka penghafal Quran. Sahabat-sahabat saya ini amalnya mengalir karena mereka pegiat tabur wakaf.
dan kita semua insya Allah tetap bersama. Bersama kita di sini, nanti ada momen lagi di luar kita tabligh akbar bersama, bersama kita di dalam pengajian, bersama di dunia, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majlis kita berdoa kepada Allah SWT. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikanlah pesantren tahfiz Quran Halis Internasional ini tahfiz Quran pondok pesantren yang diberkahi, mengeluarkan alumni menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa akan datang ya Allah. Saat kami mati menghadap Engkau, anak-anak ini beramal, amalnya mengalir kepada kami, mereka tahajud berdoa di tengah malam, menetes air matanya meminta Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami, santriwan-santriwati dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa batan. Selamatkan mereka dari riba, selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan mereka dari zina, selamatkan mereka dari LGBT, selamatkan mereka dari sekuler liberal Syiah, selamatkan mereka dari murtad, kekafiran, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhut ta'wil. Dalamkan ilmu agama mereka, ajarkan mereka pemahaman yang benar. Warzuqhum fahmal mursalin. Sebagaimana kau berikan pemahaman kepada nabi dan rasul, begitu juga kau pahamkan anak-anak kami ini ya Allah. Allahumma ja'alhum min huffazil Qur'an wal hafizan. Jadikan mereka menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'alna minal munfiqina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang berinfak, bersedekah untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Adhillana tahta dhilli arsyika la yawma la dhilla illa dhilluk. Beri kami naungan di padang mahsyar. Saat itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau saja ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, emak kami. Wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ampunkan silap salahnya ya Allah. Wa liman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Wa li asatidatina, ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, yang mendidik kami. Kami pun tak sanggup mendidik, tapi mereka sanggup. Tak dapat kami bayar budi baik mereka ya Allah. Maka guru-guru yang mengajar anak kami, tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Warzuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan mereka rezeki yang halal dan barakah. Wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhufrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.